Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan pemandangan pembunuh dewa resmi Goku yang sekarang berdiri di atas sisa-sisa partikel biru setelah baru saja melenyapkannya dari keberadaan. Sementara itu Whis yang tersenyum dengan penuh teka-teki berdiri seolah-olah inilah yang sebenarnya dia tunggu-tunggu. Sambil menatap ke bawah pada apa yang tersisa dari mantan muridnya, Whis akan berkata dengan cukup dingin. Whis senang dewa kehancuran yang baru akhirnya adalah Goku diambil melalui pertempuran sampai mati. Perebutan tahta secara resmi dilakukan dengan baik. Tapi Goku yang juga menatap ke bawah pada apa yang telah dia lakukan hampir tidak merasakan pencapaian. Goku tegaskan meskipun dia sekarang menjadi dewa penghancur secara nama, tapi Whis bodoh jika berpikir Goku akan menjadi dewa penghancur secara tindakan, apalagi memakai pakaian memalukan itu. Sekarang tidak akan ada lagi penghancuran planet yang tidak berperasaan, tapi juga tidak akan ada pengembalian mereka kembali. Jadi tidak ada yang sebenarnya berubah bagi Goku. Tapi Whis akan melihat hal-hal ini secara berbeda. Sambil tetap di belakang Goku, dia menjelaskan tidak sepenuhnya sama seperti yang Goku pikirkan. Sekarang setelah Goku menjadi dewa kehancuran dari alam semesta ini, dan yang layak pula, Whis berada di bawah pengabdiannya sebagai angel setia sampai penerus Goku datang. Pada saat ini beralih sepenuhnya kepada Goku, bukan lagi dari Beerus. Dan pada titik inilah Goku akan ingat persis apa yang telah terungkap di saat-saat terakhir sebelumnya, di mana Whis mengatakan tentang Konoha sebagai dewa Whis yang sebenarnya. Goku yang sempat mendengar hal itu menyadari sepertinya Beerus tidak tahu siapa Konoha yang Whis maksud. Dan Konoha lah alasan Whis beralih memihak Goku karena Goku akan mensukseskan rencana Konoha. Tapi di sini Goku menjadi ragu bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Whis. Whis sudah memberitahukan bahwa Goku lebih layak menjadi dewa kehancuran daripada Beerus yang terus-menerus tidur selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Apalagi yang akan dilakukan seorang angel dengan waktu mereka selain mencari dewa lain untuk diikuti. Sedangkan Goku masih muda dan aktif. Goku juga telah menunjukkan kekuatannya bisa tumbuh tak terukur hanya dalam sehari. Jadi Goku adalah murid yang sempurna bagi Whis untuk mengajarkan teknik-teknik Whis yang lebih maju, seperti contohnya adalah teknik Ultra Instinct. Dan meskipun Whis tidak bisa menyebutkan nama dewanya sebelumnya, yang kita tahu adalah Konoha, tapi yakinlah Konoha ingin Whis setia kepada Goku. Tapi mengenai tidak mengembalikan planet yang hancur, hal lain yang bisa terjadi adalah Whis bisa memberi Goku pengetahuan tentang di mana ke-12 bola naga yang Goku cari itu berada. Apapun yang diketahui Beerus, dia mempelajarinya dari Whis terlebih dahulu. Dan dengan itu, Whis kemudian mengulurkan tangannya dan memberitahu bahwa Goku adalah berikutnya. Dia menawarkan bantuan untuk mengajari Goku sebuah teknik penghancuran yang dikuasai oleh para angel, yaitu Ultra Instinct. Karena sekarang setelah Goku menjadi dewa kehancuran, maka apapun keinginan Goku akan menjadi perintahnya. Dan Goku yang menatap ke depan dengan sedikit tidak percaya, memastikan apakah apapun yang dia inginkan akan Whis turuti. Jika benar, maka ini akan menjadi hal baik baginya. Kemudian Goku mulai merogoh sakunya, sementara Whis melanjutkan dengan santai bahwa dia memang akan melakukan latihan apapun. Dia ingatkan seorang angel harus mengikuti perintah dewanya atau mereka akan dilenyapkan oleh hukum para angel. Setelah mengonfirmasi itu, Goku menyuruh Whis untuk segera memakai anting ini dan bergabunglah dengannya. Whis sontak terkejut bagaimana Goku bisa memiliki potara hitam itu. Bahkan dia akan lebih terkejut lagi saat baru tahu bahwa Goku sudah memakainya di kuping sebelahnya sejak datang ke sini. Sepertinya Goku memanfaatkan informasi dan momen ini secara langsung. Dari semua hal, dia mengeluarkan potara hitam tingkat angel yang terkenal, memerintahkan Whis yang seharusnya melakukan apapun yang dikatakan dewa penghancurnya untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Whis yang benar-benar bingung dan berkeringat menanyakan apakah Goku serius dengan ucapannya. Whis ingatkan Goku membutuhkannya untuk membimbing Goku dalam mengajarinya dan memberitahu Goku di mana 12 bola naga itu berada. Jadi Whis menyarankan bagaimana kalau mereka meninggalkan ini sebentar sampai mereka menemukan bola naga dulu. Tapi Goku yang tidak peduli dengan ocehan Whis tetap berjalan mendekati Whis dengan cepat dan menggantungkan anting itu tepat di depan wajahnya. Goku beritahukan dia tidak membutuhkan Whis untuk mengajarinya apapun, karena ketika Goku bergabung dengan Whis, Goku bisa mendapatkan semua yang Whis tahu dan menguasai semua pemikiran Whis.
Karena itu, Goku ingin Whis mengikuti perintahnya jika Whis tidak ingin dilenyapkan sekarang. Mendengar itu, sontak membuat Whis ketakutan karena sebelumnya dia sudah berbicara terlalu banyak hingga Goku mengetahui pikirannya. Whis tahu Beerus sendiri tidak akan pernah secepat ini dalam bertindak. Dan Whis merasa Konoha memang mengatakan Whis harus mematuhi Goku, tidak peduli apapun yang dia minta. Karena benar-benar lengah, Whis sekarang akan menyerah di bawah tekanan itu. Sampai akhirnya, Whis akan setuju untuk memakai anting ini dan bergabung dengan Goku. Whis tidak bisa menyalahkan logika Goku, tapi dia ingatkan Goku mungkin harus berhati-hati dengan apa yang Goku inginkan. Karena pengetahuan seorang Angel mungkin jauh lebih banyak daripada yang bisa Goku pahami. Tanpa membuang waktu, Goku kemudian menyerahkan anting itu dan Whis tentu saja sebagai seorang Angel akan tahu dengan apa yang harus dia lakukan. Menempatkan potara hitam ke telinga kirinya dengan presisi meskipun masih berkeringat dingin. Goku minta Whis jangan khawatir karena Whis akan menikmati menjadi bagian darinya. Jadi Goku cuma minta Whis untuk menjaga punggungnya begitu berada di dalam tubuh Goku. Seketika, Angel atau bukan, sama seperti manusia panah lainnya, Whis akan tertarik masuk dengan cepat. Tubuhnya bertabrakan langsung ke arah Goku yang tersenyum lebar. Dia tahu persis apa yang akan terjadi secara internal saat mereka bergabung. Setelah bergabung, Goku merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Goku akan muncul sekarang dengan rambut putih yang sama seperti pertama kali terlihat dalam cerita Ultra Vegito di tim Hera. Goku diselimuti aura Ultra Insting sempurna dan akan segera mencapai penguasaan teknik Angel. Namun, dengan pengetahuan Whis, lebih banyak lagi daripada sekedar Ultra Insting yang akan membuat Goku semakin kuat. Tapi masalah yang lebih besar adalah mengapa Goku hanya tampak seperti Goku dan bukan seperti Whis juga. Hingga kemudian kita akan mendapatkan jawabannya. Kita cek ke dalam tubuh Goku, ada adegan yang familiar di mana Whis akan mengeluarkan darah dari mulutnya dengan deras. Sama seperti Vegeta sebelumnya, saat Whis memasuki penggabungan di dalam pikiran, Goku akan tiba untuk membunuh Whis untuk mendapatkan kekuatan Whis tanpa kendali Angel itu lagi. Di sana, bahkan dengan Ultra Insting alaminya, Whis tidak mampu mendeteksi Goku dengan tingkat kekuatan sebesar ini. Sambil tersenyum, Goku minta maaf, tapi dia khawatir ini adalah trik kecil yang dia pelajari dengan anting-anting ini. Goku hanya bisa membayangkan Whis tidak tahu. Di dalam pikiran mereka ini, Goku bisa mengendalikan hampir segalanya termasuk tingkat kekuatan Whis. Dan selama Goku bertindak cepat, Goku mampu membunuh Whis dan mendapatkan semua kekuatan serta kemampuan Whis. Goku akan mengambil alih penggabungan tanpa masukan dari Whis. Jadi Goku minta Whis beristirahatlah bersama Vegeta yang sudah Goku bunuh lebih dulu. Pikiran terakhir Whis saat darah menyembur dari dadanya hanya akan fokus pada kejeniusan macam apa Goku ini hingga bisa mempelajari cara yang tidak dia ketahui. Dan khusus untuk menggunakan anting-anting itu demi keuntungannya, meskipun anting itu sudah ada selama ribuan tahun. Seketika jatuh ke tanah dan mati, dibunuh oleh dewanya sendiri. Whis yang jatuh sekarang berada di tanah, wajahnya tak bernyawa saat darah mengalir keluar seperti sungai merah. Tapi saat mengambil alih Whis sepenuhnya, persis seperti yang telah diramalkan Angel itu, ada lebih banyak hal yang akan didapatkan Goku daripada sekedar kekuatan. Gelombang pengetahuan akan membebani pikiran Goku sekarang. Karena untuk pertama kalinya Goku akan belajar tentang 12 alam semesta dari multiverse, masing-masing dengan dewa kehancuran yang berbeda. Semuanya dihiasi oleh bola naga misterius, diizinkan dengan mata serapim biru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan di puncak semua ini, dewa yang tersenyum tak berperasaan, dewa asli Whis sebelumnya, yaitu dewa tua Konoha. Goku baru tahu jadi ini yang dimaksud oleh Whis. Bagi Goku, Whis sama sekali bukan seperti yang dia pikirkan. Seketika, Goku akan mendapati dirinya berkeringat dingin, menatap ke tanah dengan tidak percaya. Tidak seperti Vegito, Goku ini akan memahami setiap rahasia tentang Whis secara cepat. Goku akhirnya tahu bahwa Whis adalah orang yang berada di balik semua ini dan orang yang merencanakan ini. Whis merencanakannya dengan dewa tua Konoha. Mereka ingin menciptakan pembunuh dewa seperti Goku untuk menjadi semacam tim. Sambil menatap ke langit, Goku akan sadar bahwa dia sedang diawasi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tapi Goku tegaskan bahwa permainan sudah berakhir. Goku tahu apa yang Konoha dan Whis lakukan, dan itu tidak akan berhasil padanya. Goku tidak akan menjadi bagian dari permainan apapun, dan pastinya tidak ada hubungannya dengan Konoha. Jadi Goku menyuruh Konoha pergi dan mencari pembunuh dewa lain. Goku tahu Konoha menciptakan lebih banyak God Killer untuk diseleksi. Tapi jika Konoha mencoba membuat Goku bergabung dengannya,
Goku bisa bertaruh bahwa Goku akan memastikan Konoha menyesalinya. Menolak Dewa Tua secara terang-terangan dan merusak rencananya, Dewa Tua Konoha tampak di alamnya bereaksi dengan tawa. Tapi saat dia membuka matanya, dia mengungkapkan wajah seperti iblis. Senyumannya tidak akan pernah pudar. Konoha mengakui bahwa memang banyak God Killer yang sedang dia seleksi. Dan Konoha melihat versi Whis di timeline itu telah membuat kesalahan besar dengan mengizinkan tubuhnya bergabung dengan Goku. Banyak Whis versi ini adalah pion yang tidak berharga baginya. Karena itu, Konoha segera menerima kekalahan dan setuju bahwa Goku jauh lebih menghibur. Jadi, Konoha akan melupakan God Killer Goku dan akan fokus pada hadiah utama yang sebenarnya, yaitu God Killer Vegito. Wah, jadi sudah fix ya, Konoha cuma satu versi di semua timeline dan mencari berbagai God Killer yang menurutnya cocok. Itulah kenapa pada akhirnya Konoha memilih Vegito asli sebagai pion untuk membawanya menjadi pemimpin Dewa Tua. Jadi, apakah artinya bahwa Goku God Killer lebih cerdik dibandingkan Vegito? Dan dengan pembunuh Dewa Goku yang bebas dari pengawasan Konoha dan rencana agen Ganda Whis, kita sekarang akan bergabung kembali dengan Goku dalam bentuk base berdiri sendirian di planet Virus. Dia kemudian sudah tahu persis di mana bola naga ini berada dan mengapa ada 12. Ada 12 bola karena ada 12 dewa kehancuran yang masing-masing dewa memegang satu bola. Jadi timeline ini berbeda dengan timeline asli yang cuma punya 7 bola naga. Bagi Goku ini adalah cara yang luar biasa untuk mengetahui ada alam semesta lain di luar sana. Goku hanya bisa membayangkan betapa kuatnya para petarung di sana juga. Dan sepertinya di planet milik Virus ini ada bola naga tersimpan. Di dalam keraknya ada bola naga super raksasa. Baginya ini luar biasa karena para dewa menyembunyikan bola naga seperti planet di tempat seperti itu. Tapi setelah Goku mendapatkan pengetahuan Whis, maka itu bukan rahasia lagi untuk Goku. Menatap ke bawah, Goku sekarang tahu apa yang harus dia lakukan. Dan Goku yakin para dewa ini tidak akan menyerahkan planet mereka begitu saja. Karena sepertinya dewa lain sama buruknya seperti Berus juga. Mereka hanyalah makhluk tak berperasaan yang akan menghapus jutaan orang dalam sekejap. Jadi sudah Goku putuskan untuk teman-teman dan keluarganya demi membawa mereka kembali termasuk Vegeta juga, dan menghentikan lebih banyak orang tak bersalah dihapuskan dari keberadaan. Goku ingin semua dewa mati. Setelah itu, pembunuh dewa berantai sejati Goku lahir dengan tujuan yang sama sekali berbeda dari Ultra Vegito. Dan dimulailah pembantaian total terhadap 11 dewa kehancuran yang tersisa. Masing-masing planet bola naga mereka diambil dengan paksa. Yang pertama adalah Gin dipenggal dengan sangat gampang oleh Goku. Lalu, Kuitela dibelah di tengah tubuhnya, meskipun Kuitela adalah salah satu dewa kehancuran terkuat. Sepertinya setelah mendapatkan kekuatan Whis, Goku sekarang sudah bukan tandingan dewa kehancuran lagi. Selanjutnya, mulai ditebang seperti pohon menjadi 2. Masing-masing pembunuhan menjadi semakin sadis saat secara alami Goku mulai haus akan pembunuhan. Liquir secara mengerikan dijadikan sial dan topi dari bulunya, dan iwan wajahnya dikuliti habis dari tengkoraknya, meninggalkan kerangka berdarah yang terlihat. Lalu Helis jatuh berikutnya, rasnya dihapuskan di tempatnya, tapi anak-anaknya diampuni kali ini. Sementara Arak dibiarkan mati, kepalanya tertusuk duri tajam. Goku yang tidak terkesan hanya duduk di latar belakang dan merasa ini sungguh mengecewakan. Goku berharap mereka seharusnya memberikan saja bola naga itu padanya sekarang, tanpa harus ada korban begini. Bahkan saudara biru sendiri yaitu Champa akan dikalahkan dengan lubang di dadanya dalam ketidakpercayaan total. Champa nggak menyangka Virus akan membiarkan seseorang seperti Goku bangkit di alam semestanya, padahal para dewa harus selalu mengawasinya. Selanjutnya, Dewa Badut Belmont yang dijuluki salah satu yang terkuat juga sekaligus mantan Pretopers kini tidak bisa melakukan apapun selain lari ketakutan saat darah menyembur dari tangan dan kakinya yang putus. Entah bagaimana dengan Jiren di timeline ini, apakah Goku sudah membunuhnya atau saat ini terjadi Jiren tidak ada. Tapi adapun percuma karena level Goku di sini sudah bukan manusia Saiyan biasa lagi. Dan akhirnya Sidra akan jatuh juga karena Hakai raksasa yang merobek separuh tubuhnya. Sementara Rumsi akan menerima peluru energi tepat di kepalanya dan langsung mati di tempat. Goku yang tersenyum akan berucap bahwa dia belum pernah membunuh gajah sebelumnya. Dia mendengar dari warga bumi bahwa mereka menyebut ini berburu. Tapi masing-masing pembunuhan dewa ini sudah sangat terencana. Karena setiap kali Goku menghadapi dewa penghancur, sama seperti Virus, dia akan mengumumkan bahwa dia berjuang untuk mengambil tahta dewa kehancuran dari mereka. Yang dengan demikian, Goku akan mendapatkan kesetiaan dari masing-masing angel mereka tanpa perlu perlawanan seperti Vegito. Setelah Goku menjadi dewa kehancuran di masing-masing semesta,
Sama seperti Whis, Goku akan menawarkan Potara hitam kepada mereka satu persatu. Dan tentu saja meskipun ada penolakan, mereka akhirnya akan tunduk dengan gugup pada perintah Goku sebagai dewa baru mereka. Pembunuh dewa Goku yang ironisnya sekarang adalah dewa kehancuran dari semua 12 alam semesta, kemudian akan bergabung dengan 11 angel lainnya yang tersisa, mengambil kekuatan mereka yang jauh lebih unggul dibandingkan dewa-dewa itu sendiri. Masing-masing ditarik langsung ke arah Goku dengan paksa dan mereka akan menjadi satu dengan tubuh Goku. Dan seperti saat dia pertama kali bergabung dengan Whis, tampaknya pada saat Goku bergabung dengan 11 angel terakhir, Goku akan berada di bawah tekanan hingga jatuh ke tanah dengan lututnya sambil memegangi kepalanya. Goku mendapatkan banyak rahasia yang disembunyikan semua angel dan tahu teknik rahasia milik Grand Priest. Kemudian segera beralih menjadi tawa seperti seorang angel, Goku mulai menikmati rasa sakit itu. Hingga terlihat jauh lebih awal dari apa yang dilakukan Vegito, Goku akan membuka penguasaan mata Serapim, seketika meningkat ke level yang akan benar-benar menghancurkan tantangan berikutnya. Dan tentu saja sebelum Goku sempat menemukan waktu untuk menyatukan semua 12 planet alias semua 12 bola naga, dia akan dihadapi oleh kelima anggota dari 5 yang terkuat. Yang pertama adalah Guts yang dihabisi Goku dengan brutal. Dengan mata Serapim ini, 5 dewa terkuat bukanlah tandingan Goku. Yang kedua adalah Madara, di mana Genjutsu hancur total, tidak mampu bekerja pada pikiran seperti Goku. Yang ketiga adalah Yamoshi yang kini menemukan tandingannya dalam seorang Saiyan yang lebih hebat darinya. Dan bahkan Iblis Darah Makoto tidak akan ada apa-apanya saat Goku Serapim mendekat. Tapi dalam semua pertempuran ini, Goku tidak akan melupakan anting Potara hitam yang bisa menjadikannya lebih kuat setiap saat. Sampai akhirnya bahkan Light sebagai yang terkuat dari 5 dewa itu akan kalah dari kekuatan pembunuh dewa Goku. Tidak perlu busur latihan tambahan, hanya penguasaan Serapim biru saat Goku menyerahkan anting itu sekali lagi kepada anak yang bingung itu. Dan sekali lagi mengambil kekuatan dengan caranya sendiri, 5 terkuat juga akan menjadi satu dengan tubuh Goku, di mana semuanya bergabung dengannya hingga mendapatkan peningkatan kekuatan yang lebih besar dari yang Goku harapkan dari sekedar penyerapan Majin Buu atau bentuk penggabungan lainnya. Goku berpikir waktunya akhirnya tiba, warga bumi akan bangkit kembali. Dengan semua gangguan sekarang selesai, Goku akan dibiarkan berdiri sendirian di tengah medan perang terakhir ini. Seorang pria baru dengan banyak kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya sekarang. Dan tanpa ada yang tersisa untuk dilakukan, Goku akan melesat ke langit semakin jauh karena tahu sepenuhnya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sampai dia akhirnya mencapai luar angkasa jauh di atas atmosfer planet. Dan setelah di atas merentangkan tangannya sepenuhnya, Goku akan memvisualisasikan dalam pikirannya lokasi setiap planet dari para dewa penghancur sebelumnya. Secara dalam, Goku berkata pada dirinya sendiri bahwa di bawah semua ini adalah bola naga super. Para dewa penghancur rupanya menyembunyikan bola naga dari para manusia panah di tempat seperti ini. Satu keinginan adalah semua yang Goku butuhkan, dan Goku hanya perlu menyatukan bola-bola ini. Dan betapa membosankannya, Goku perlu menghancurkan planet mereka sendiri untuk melakukannya. Setelah itu, seperti yang telah diramalkan Goku dengan akumulasi pengetahuan Saiyan-nya dari semua angel dan dewa yang bergabung dengannya, setiap planet akan mulai hancur berantakan seperti telur coklat untuk menunjukkan bola naga super raksasa seukuran planet dengan bintang 1 sampai 12. Tak lama kemudian, dengan pikiran Goku sendiri, dia akan mampu menyatukan mereka semua di kejauhan meskipun masih berjarak ratusan ribu meter. Lalu menutup tangannya dan mengayunkan tangannya ke dalam, dia akan membawa semua bola naga pada formasi yang lebih teratur, lebih mengingatkan pada apa yang biasa dia gunakan di bumi. Luar biasanya bagaimana hal-hal berjalan persis seperti yang Goku bayangkan. Tak lama kemudian, bersama-sama Goku akan mendekat dan mereka sudah mulai bersinar, seolah-olah bola naga itu bisa merasakan mereka dekat dengan saudara mereka. Dan dengan mereka bersatu, Goku akan mulai mengucapkan mantra pemanggilan. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, tidak ada yang benar-benar terjadi. Tidak ada hal-hal mengejutkan seperti yang dialaminya di bumi. Goku penasaran, dia membutuhkan orang Namex untuk membuat ini berhasil. Sampai tiba-tiba pikiran Goku akan terputus oleh suara agung yang di kejauhan muncul 2 sosok. Terungkap bahwa mereka tidak lain adalah Omni King Zeno dan Dai Shinkan sang Grand Priest. Dai kemudian menjelaskan satu-satunya cara untuk mengaktifkan bola naga super adalah dengan menggunakan bahasa dewa elit
sesuatu yang tidak akan pernah Goku ketahui. Bahkan Dai beritahukan Geno sendiri belum mencoba mempelajarinya. Jadi hanya Daishinkan yang tahu. Berbeda dengan timeline Vegito, kalau Whis bisa memanggil Super Sendron, tapi di sini hanya Dai yang bisa. Karena itu Daishinkan tegaskan bahwa semuanya berakhir di sini. Goku balik tegaskan jika itu masalahnya, maka itu berarti Daishinkan juga harus mati. Respon marah ini segera mengejutkan Grand Priest yang terlalu percaya diri, yang dalam garis waktu ini tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan Goku. Dai hanya mempertanyakan pada dirinya sendiri mengapa Goku bisa mengakses 12 bola naga dan mengapa dia berbicara dengan kepercayaan diri seperti itu padanya. Namun Grand Priest akan segera mengetahui ketika mereka akhirnya mulai bertarung bahwa ini bukan manusia panah biasa. Saat itulah Goku akan bertransformasi dan mereka mulai bentrok secara seimbang. Sampai akhirnya Dai akan bertransformasi menggunakan Seraphim sempurnanya, mendapatkan keunggulan sebentar dari Goku. Dan tanpa Whis yang bekerja dari alam iblis, tidak akan ada Lucifer di sini juga. Beruntungnya Goku menyerap Whis lebih dulu, jadi Lucifer tidak pernah bebas dari alam iblis. Ini hanya akan menjadi pertempuran Goku melawan Daishinkan saja. Entah apa yang sebenarnya terjadi, dua pengawal Zeno seperti Z dan S sampai tidak kelihatan di sini. Apakah mereka tidak ikut? Intinya bentrokan gelombang energi demi gelombang energi Dai dan Goku, mereka meneriakkan nama satu sama lain saat mereka saling menyerang. Pusaran aura dua warna mereka tampak bergerak sangat cepat dengan Zeno menonton kagum. Tapi akhirnya Goku akan bangkit dan persis dengan cara yang dilakukan Vegito, di mana akhirnya Goku dapat membuka Seraphim hijau yang secara khusus untuk bangsa Saiyan. Bahkan membuat Zeno yang seperti anak kecil terkesan melihat mata Goku sekarang. Bagaimanapun, Zeno sangat menyukai warna hijau. Sampai akhirnya Goku mendaratkan serangan sempurna di perut Daishinkan sampai Angel itu mencret. Setelah Daishinkan tidak berdaya dan sebelum menghabisinya, Goku menempatkan potara hitam di telinganya juga. Hingga akhirnya Goku menyelesaikan penggabungan terakhirnya dengan Angel terkuat, yaitu ayah para Angel. Dan dengan pertempuran selesai serta tidak perlu lagi menyerang Zeno yang secara misterius dalam garis waktu ini tidak memiliki penjaga, Goku akan mendekati 12 bola naga super. Dan setelah mendapatkan pengetahuan Daishinkan, Goku sekarang bisa menggunakan bahasa Dewa Elit. Setelah mantra dirapalkan, Super Sendron yang diciptakan oleh Dewa Zalama akan bangkit seukuran tata surya sambil menatap lurus ke arah Goku. Dia tidak akan mengucapkan sepatah kata apapun dan menunggu diperintah. Goku tidak menyangka bahwa dia benar-benar melakukannya. Dan dia mengakui Vegeta benar dengan ucapannya soal bola naga super. Tapi Goku selalu tahu mereka bisa membalas dendam dan membawa semua orang kembali. Vegeta harus memaafkannya dan Goku akan segera menemui Vegeta nanti. Sambil tersenyum lebar, Goku tahu ceritanya akan segera berakhir sekarang. Semua perjuangan sampai titik ini telah sepadan dengan hasilnya. Jadi Goku mengucapkan permohonan pada Super Sendron untuk mengembalikan semua planet dan manusia panah yang dihancurkan oleh para dewa kehancuran. Tapi anehnya saat Goku membuat permintaan ini, tidak ada kilatan mata, tidak ada konfirmasi bahwa permintaan telah dikabulkan. Tidak ada apapun yang terjadi. Hanya ledakan dari naga itu sendiri di mana partikel emasnya melayang melewati wajah Goku yang bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika Goku menatap ke tempat naga yang tadinya ada, sebuah siluet hitam muncul. Dari penglihatannya saja akan membunyikan alarm peringatan bahwa mungkin hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Secara luar biasanya dalam adegan terakhir yang mengejutkan bagi pembunuh Dewa Goku, Dewa Tua Hera akan mengungkapkan dirinya sebagai pencipta multiverse tempat Ultra Vegito, Dewa Goku, dan semua petarung dari setiap garis waktu lainnya berasal. Hera nggak menyangka dia melihat pembunuh dewa lainnya dan itu adalah seorang Saiyan lagi. Hera khawatir satu-satunya cara keluarga Goku bisa kembali sekarang adalah jika Goku melakukan bantuan untuknya terlebih dahulu. Hal terkecil yang bisa Goku lakukan, mengingat dialah yang menciptakan Goku dan sisi alam semesta ini. Meninggalkan pahlawan kita Goku menjadi bingung, menatap balik pada musuh yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan, tapi hanya bisa dia ikuti. Tapi itulah dia akhir cerita dari kisah Goku dalam membantai semua dewa. Buat yang nanya apakah ini ada hubungannya dengan series Ultra Vegito, tentu saja ada. Untuk selanjutnya, YPB akan bahas para karakter lain yang jauh lebih seru lagi. Jadi pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.